Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, pernahkah Anda berhutang kepada teman atau relasi bisnis Anda, kemudian orang yang memberi hutang itu meninggal, dan setelah meninggal, ia menagih dari alam gaib? Nah, seperti cerita berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Ditagih Hutang dari Alam Gaib. Jika kita mempunyai utang sampai lama belum bisa mengembalikan, biasanya orang yang menghutangi kita akan menagih. Kalau terjadi hal seperti itu memang wajar, tetapi yang akan saya sampaikan ini memang aneh, sebab penagihan itu berasal dari alam gaib. Adapun kejadiannya seperti yang akan saya ceritakan, beberapa tahun yang lalu di Gunung Sawit yang ada di Kabupaten Kulon Progo, terjadi hal yang aneh tetapi nyata. Hal ini dialami oleh Kang Resa di Krama. Ia kehidupannya bertani dan deres atau mengambil nira dari pohon kelapa. Sebagai petani ia mengerjakan sawah meskipun tidak luas. Sawahnya itu ditanami padi dan palawija. Kalau musim penghujan, sawah itu ditanami padi. Namun kalau musim kemarau tidak bisa ditanami padi karena kering. Jadi sawahnya itu termasuk sawah tak ada hujan, ada airnya kalau musim penghujan. Kalau musim kemarau tidak ada airnya, maka lalu ditanami ketela, jagung, cantel, ubi jalar, ketela atau pohung, dan sebagainya. Semua pengerjaan sawah itu ditangani sendiri, jadi tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk memberi upah. Tetapi kalau masa panen yang menuai padinya dan mengangkut ke rumahnya, ia menyuruh orang upahan. Selain bertani, ia juga deres, mengambil nira dari pohon kelapa. Ada 10 pohon kelapa yang ia deres. Nira dari pohon kelapa itu diambil 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Pagi mulai jam 7 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Pekerjaan menyadap nira atau deres itu merupakan pekerjaan yang cukup berat. Kalau musim penghujan, Kang Resa di Krama harus memanjat pohon kelapa setinggi 7 meter sampai 12 meter. Kalau pohon kelapa itu licin, apabila tidak hati-hati bisa jatuh ke tanah. Yang juga berbahaya kalau ada halilintar dan petir, bisa disambar petir. Jadi pekerjaan deres itu dalam bahasa Jawa disebut toh nyawa, bisa meninggal dunia kalau jatuh atau disambar petir. Orang yang melihat bahwa pekerjaan deres itu berbahaya, tetapi yang menjalani yaitu para penderes sendiri tidak merasa berat atau berbahaya. Adapun yang mengolah dari nira sampai menjadi gula merah itu Yupainem, istrinya Kang Resa di Krama. Untuk mengolah nira menjadi gula itu memakan waktu antara 3 sampai 5 jam, tergantung banyak sedikitnya nira. Kalau niranya banyak, waktu untuk menjadikan gula itu juga lebih lama. Biasanya kalau sudah menjadi gula, gula tersebut dijual ke pasar. Bahkan kadang-kadang pedagang-pedagang gula dari kota berdatangan untuk membeli gula di rumah Kang Resa di Krama. Kerap kali Kang Resa di Krama sudah menerima uang dulu, nanti kalau gulanya sudah jadi baru diambil oleh orang yang menitipkan uang itu. Yang menitipkan uang tersebut tidak hanya 1 orang, tetapi sampai 2 ataupun 3 orang. Karena orang yang titip uang agak banyak, maka gulanya tidak mencukupi untuk orang-orang yang titip uang tersebut. Terkadang yang nitip uang itu marah-marah kalau datang ke rumah Kang Resa di Krama tidak kebagian gula. Sebenarnya Kang Resa di Krama tidak bermaksud akan menipu, tetapi memang gulanya tidak mencukupi. Keadaan seperti itulah yang menyebabkan Kang Resa di Krama menambah 5 pohon kelapa untuk dideres, diambil niranya. Dengan tambahan itu, diharapkan bisa mencukupi untuk memberikan gula kepada pedagang yang sudah titip uang. Karena pohon kelapa yang dideres banyak, maka pekerjaan Kang Resa di Krama juga tambah. Biasanya untuk mengambil nira, jam 9 selesai. Setelah tambah 5 pohon kelapa, jam 10 belum selesai. Sedangkan untuk mengambil nira sore harinya sampai jam 19 waktu Indonesia Barat baru selesai. Kalau musim penghujan, pengambilan nira pada sore hari sering-sering tidak bisa diambil semua, karena tenaganya sudah lelah. Dengan pekerjaan yang cukup berat itu dan kerap kali kehujanan, maka Kang Resa di Krama jatuh sakit. Ia tidak bisa mengambil nira lagi, maka ia terpaksa minta tetangganya untuk mengambil nira.
Ia harus mengeluarkan uang untuk memberi upah tetangganya yang mengambilkan nira itu. Lama-lama tetangganya tidak mau diberi upah uang, tetapi ia minta diberi upah nira saja. Kang Resa di Kerama juga mengiyakan, maka hasil niranya dibagi dua, separuh untuk Kang Resa di Kerama dan separuh untuk tetangganya. Jadi jelas penghasilan Kang Resa di Kerama berkurang. Sakitnya Kang Resa di Kerama makin parah. Ia sulit bernafas. Kemudian ia dibawa ke rumah sakit dan opnam selama 2 minggu. Meskipun penyakitnya belum sembuh betul, ia dibawa pulang karena sudah kehabisan biaya. Pada waktu itu memang belum ada BPJS seperti sekarang ini. Kang Resa di Kerama hampir tiap malam sulit tidurnya, apalagi kalau batuknya terus-menerus. Dalam bahasa Jawa disebut ngikil. Pada malam Jumat Kliwon, Kang Resa di Kerama sulit tidur. Kurang lebih pukul 2 dini hari ia pun mulai tidur. Dalam keadaan setengah tidur, ia mendengar suara, "Pak Resa, saya datang ke sini mau menagih hutang sebesar 300.000 rupiah yang dulu saya titipkan kepada Pak Resa untuk membeli gula." Gagap, Kang Resa itu bangun dan duduk. Kemudian ia duduk dan berpikir, siapa gerangan yang nagih utang? Ia pun berpikir memang ada 3 orang yang sudah titip uang tetapi belum diberi gula. Namun 3 orang itu dari kota dan alamatnya tidak tahu. Kang Resa di Kerama menyuruh istrinya untuk melunasi utang-utang tersebut. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, pukul 1 dini hari, Kang Resa di Kerama melihat sinar yang masuk dalam rumahnya. Dalam sinar itu tampak ada pukul besi, tombak dan rantai, dan terdengar suara, "Uangku segera kembalikan, kalau tidak, kau saya tombak." Ia segera duduk dan menegaskan agar istrinya melunasi utangnya. Namun 1 bulan berlalu, istrinya Kang Resa di Kerama belum melunasi utangnya. Malam Selasa Kliwon, Kang Resa di Kerama bermimpi bertemu dengan Riyadi yang pernah titip uang kepada Kang Resa di Kerama. Riyadi itu bilang, "Segera utangku dibayar, inilah alamatku." Kang Resa di Kerama lalu bangun dan ingat pada Pak Riyadi. Tapi aneh, waktu datang dalam mimpinya, Pak Riyadi itu dari leher sampai kaki terbungkus pakaian putih, matanya sebelah tertutup plester putih, rambutnya disemir warna coklat, pada leher tergantung kalung besar dan ada gambarnya anak kecil sedang menetek ibunya. Paginya, Darta datang ke rumah Pak Resa di Kerama minta uang yang dititipkan itu. Kang Resa di Kerama juga memberi uang yang dititipkannya dulu. Kang Resa di Kerama bilang, "Tolong Pak Darta, istri saya diantar ke rumah Pak Riyadi untuk mengembalikan uangnya." Pak Darta menyanggupi. Pada waktu itu juga Pak Darta mengantar istri Kang Resa di Kerama ke rumah Pak Riyadi yang telah diberi alamatnya. Keduanya lalu pergi ke kota untuk mencari rumah Pak Riyadi. 1 jam kemudian sampailah ke rumah Pak Riyadi. Kemudian Bu Resa di Kerama mengetuk pintu dan bilang dengan bahasa Jawa, "Kula nuwun Bu." Dijawab dengan bahasa Jawa pula, "Monggo mlebet." Bu Resa di Kerama dan Pak Darta masuk. Kemudian Bu Resa di Kerama mengembalikan uang titipan dari Pak Riyadi dan Bu Resa di Kerama mengucapkan terima kasih. Setelah menerima uang itu, Bu Riyadi menjelaskan bahwa suaminya sudah meninggal dunia. Bu Resa di Kerama juga mengucapkan ikut berduka cita atas meninggalnya Bapak Riyadi. Selanjutnya Bu Resa di Kerama dan Pak Darta minta izin untuk pulang. Jadi jelaslah bahwa Kang Resa di Kerama ditagih oleh arwah Pak Riyadi yang sudah meninggal dunia. Setelah Kang Resa di Kerama mengembalikan uangnya Pak Riyadi, ternyata penyakit Kang Resa di Kerama sembuh total. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.